Ibadur Rahman menginginkan istrinya itu adalah menjadi penyejuk hati, menjadi penenang jiwa, yang menyenangi ketika dilihat. Ingin istrinya ketika dilihat senang, ketika disuruh patuh, ketika ditinggalkan dia amanah. Ini istri yang diinginkan. Istri yang menjadi qurratu a'yun, yang dilihat adalah menyenangkan hati. Maka istri-istri yang menyenangkan hati suaminya, dia berusaha membuat suaminya menyenanginya. Justru banyak istri-istri hari ini di rumah anak perempuan, tapi waktu di luar menyenangkan hati orang banyak, bukan menyenangkan hati suami di rumah yang menjadi ibadah baginya, tapi justru menyenangkan hati orang-orang di luar rumah. Ketika disuruh patuh, banyak kita temukan curhat-curhat dari para suami ketika pengajian, istri yang tidak patuh kepada suami. Tayujak pengajian haji temja, tayu sok jilbab begot haji tem sok. Dan istri-istri yang diberikan amanah, itu dia akan amanah, ditinggalkan dia jaga dirinya. Dia jaga dirinya. Uronyo rame kau penuh dengan urun menikah. Tapi bila ada pun, jino kasus yang paling le di pengadilan adalah kasus perceraian. Yang paling le lontanya Mbak Man di hakim, kasus yang paling banyak saat ini di pengadilan, kasus perceraian. Apa kasus perceraian yang paling banyak? Penyebabnya apa? Selingkuh. Yang kedua adalah ekonomi. Tibai-tibai berkas yang belum terperiksa, yang belum disidangkan tentang perceraian akibat perselingkuhan. Maka yang dimaukan oleh qurratu a'yun ini adalah istri-istri yang patuh ketika disuruh, dia menjaga dirinya ketika kita tidak ada. Dan istri yang qurratu a'yun itu adalah istri yang selalu mengajak suaminya kepada kebaikan, yang tidak hanya menunggu uang dibawa pulang oleh suami, tidak pernah bertanya ini uang dari mana, nyopan ini peng harum, bet tanyang-tanyang, bukan seperti itu. Kalau kita baca sirah salafus saleh, kita buka dalam kitab Ihya Ulumuddin, diceritakan oleh Imam Al-Ghazali kisah salafus saleh. Istri para salafus saleh itu selalu berkata kepada suami, jangan lewati batas Allah. Jangan kamu lewati batas Allah, jangan lewati batas kehalalan. Pilih yang halal, jangan bawa pulang yang haram. Apa kata istri salafus saleh disebut oleh Imam Al-Ghazali? Aku masih tahan, katanya. Aku masih tahan dengan lapar dan kesusahan, tapi aku tidak sanggup menanggung azab neraka, katanya. Maknanya apa? Menyeduk mendak elon tun. Hanapeng mendak eda fikir. Tapi lon untuk menyenipu peng haram, maka lon elon tanggung apa neraka. Bagaimana istri-istri yang selalu mengingatkan suami, jangan bawa pulang uang yang haram ke rumah ini. Cari uang yang halal, tidak memaksa suami supaya bekerja, cari uang sebanyak-banyaknya. Ini yang terjadi, orangnya anda pernah tanya. Maka yang lebih parah adalah suami karela, istri didukung oleh istri yang rela. Sama-sama rela. Maka ini yang diajarkan. Salafus imam, istri yang qurratu a'yun adalah istri yang pertama tadi selalu mengingatkan suami supaya lakukan kebaikan. Gepuga bengah, beda. Seharusnya suami yang bangunkan istri, tapi ini istri yang bangunkan suami. Banyak cerita ibu-ibu pengajian, Ustaz, bagaimana dengan suami-suami yang belum sholat, Ustaz? Bagaimana dengan bapak-bapak yang tidak mau pengajian? Ini masalah-masalah klasik orangnya yang cukup curhat ibu-ibu kau ikut pengajian, bapak-bapak kalau tidak pengajian. Ibu-ibu kau sudah mau taat beribadah, tapi bapak-bapak kalau ibadah. Maka orangnya hana masalah sapu aman mantang main dengan sabu-sabu set. Yang penting rumah udang beraya, yang penting peng ke anak buset. Ini di sini awalnya pernah qurratu a'yun, penenang hati, istri yang selalu introspeksi masalah ini. Nah, yang kedua adalah tidak hanya dia menganjurkan kebenaran, bahkan menggerakkan dia untuk jihad, menggerakkan dia untuk melakukan kebaikan. Dia selalu menyuruh suaminya supaya selalu melakukan kebaikan, menebarkan kebaikan, mengajak suaminya menebarkan kebaikan. Istri yang qurratu a'yun, maka ini yang menenangkan jiwa. Maka istri-istri seperti inilah yang disebut, yang diminta oleh Rabbi habli, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini yang diminta. Karena istri yang soleh di dunia mata, kata Rasulullah, di dunia ini ada perhiasan, wa khairu mata'iha adalah wanita yang salihah. Disebutkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sa'adati ibni Adam, di antara yang membahagiakan manusia anak Adam adalah yang pertama al-mar'ah as-salihah, wanita yang salihah. Yang kedua adalah wal maskan as-salih, tempat tinggal yang baik, wal markabus salih, kendaraan yang baik. Ini secara umum yang menjadi kebahagiaan anak Adam. Punya istri yang salihah, punya rumah yang saleh, yang baik. Dan yang ketiga adalah punya kendaraan yang baik. Dan
Rasulullah juga mengatakan bahwa kesengsaraan bagi laki-laki adalah salah satunya adalah su'ul mar'ah, perempuan yang jahat. Perempuan yang jahat. Sebalik dari kesolehan adalah wanita-wanita yang jahat. Itu yang pertama. Dia minta supaya istrinya menjadi qurratu a'yun. Tidak hanya ini, suami istri pun juga meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dia minta juga supaya diberikan suami-suami yang soleh. Bedanya, laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap istrinya, tetapi istri tidak bertanggung jawab terhadap kesalehan suami. Ketika istri tidak patuh, istri tidak sholat, suami menanggung dosanya, tetapi istri tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh suami. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang diberikan pertanggung jawab itu adalah kepada laki-laki.